Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kebaikan yang tidak dimanajemeni dengan baik akan terkalahkan dengan kemaksiatan yang diatur dengan baik. Kita semua warga Nahdiyin Ahlussunnah wal Jamaah dalam naungan organisasi Nahdlatul Ulama se-Indonesia ini setidaknya itu ada sekitar 60% lebih, 70% lebih. Tapi kenapa media sosial itu dikuasai sama mereka? Jawabannya manajemen kita kurang baik. Pondok-pondok pesantren kurang dimanajemeni, kurang baik. Pengasuh, pengurus, santri kurang gerak dengan baik. Pada akhirnya tatanan-tatanan ahli maksiat jauh lebih baik daripada tatanan ahli taat. Di tempat pondok pesantren yang konon cerita dikenalkan dengan bahasa toharoh, bebersih. Justru kamar-kamar santri kumuh, klomprot, acak-acakan. Justru tempat maksiat, tempat karaoke, tempat diskotik bersih, nyaman, indah, pakai AC, semuanya rapi. Keluar wanita-wanita cantik yang pakaiannya indah-indah, sepatunya harganya 250 juta. Celana dalamnya itu loh, beli dari Australia harganya itu 10 juta. Ini kemaksiatan yang diatur, dimanajemeni dengan baik. Pada akhirnya tempat karaoke menjamur di mana-mana. Di kota-kota besar, di negara-negara maju, di apartemen-apartemen, di hotel-hotel, maju pesat. Sementara sampai detik ini, pondok pesantren walaupun banyak, belum bisa menguasai seperti olehnya menguasai tempat karaoke di apartemen-apartemen. Semestinya santri-santri itu juga terjun, kiai-kiai itu juga terjun di hotel-hotel. Sehingga tidak ada hotel kecuali di dalamnya ada pondok pesantren. Di dalam apartemen tidak ada apartemen kecuali di dalamnya ada pondok pesantren. Tidak ada mall, Sri Ratu, Ramayana, Carrefour, Paragon, mall-mall besar, supermarket, Matahari, kecuali di dalamnya ada pondok pesantren. Ini dikarenakan cara memanajemeni. Seumpama kiai, santri, pengurus, para ustadz, semua gerak semua, insya Allah akan ada kemajuan yang luar biasa. Kita ini terlalu banyak teori. Setiap hari seorang kiai menasihati santri. Setiap hari pengurus ngoyak-ngoyak santri. Tapi kedisiplinan Anda dikalahkan oleh PK. Pekerja karaoke. Pekerja-pekerja karaoke itu sore bukanya tempat karaoke itu jam 7 malam, jam 6 malam. Sore jam 3 semua sudah berkemas-kemas. Semua sudah standby di tempat-tempat karaoke, di tempat-tempat diskotik. Kedisiplinan kita kalah.
Sebuah ketaatan yang tidak dimanajemeni dengan baik akan dihancurkan berkeping-keping oleh kemaksiatan yang dimanajemeni dengan baik. Semestinya kita semua ini harus ada yang ngatur. Semua apartemen-apartemen, semua job-job harus dimanajemeni dengan baik. Pendidikan ada pengurus sendiri. Kebersihan ada kepengurusannya sendiri. Keamanan ada kepengurusannya sendiri. Pembangunan ada kepengurusannya sendiri. Perlistrikan ada kepengurusan sendiri. Sehingga apabila dimanajemeni dengan baik, insya Allah. Pendidikan yang kita ajarkan, dimanajemeni dengan baik. Jangan sampai ada santri mondok, sudah 1 bulan, 2 bulan tidak ada perubahan. Apalagi nyampe 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun. Yang dihasilkan hanya sebuah gemuknya organ tubuh. Karena di pondok hanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Ini ayam berdaging. Dengerin. Orang-orang yang ahli maksiat itu, mereka sudah menguasai. Sementara yang kita ahli taat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Seorang santri yang pulang dari pondok tidak menjadi sebuah kebanggaan kedua orang tua. Orang tuanya mengelus-ngelus dadanya, ya Allah, saya memondokkan anakku sudah 3 tahun, 5 tahun, pulang hasilnya tidak tidur. Tidak kreatif, tidak disiplin, tidak gerak cepat, tidak menjadi sebuah kebanggaan kedua orang tuanya. Sosok santri putri pulang hanya sekedar mengelemiskan organ tubuhnya, hanya memutihkan organ tubuhnya. Tidak kenal dengan sebuah sosial. Dengerin kan? Dengerin Mbak. Semestinya kita harus siap semuanya kan? Semestinya kita harus siap semuanya. Makanya mohon. Harus ada pergerakan. Harus ada pergerakan. Harus selalu maju. Sebuah teknologi. Saya SMS, tolong papan tulisnya dibersihkan yang bersih. Alhamdulillah bersih. Tapi ini nanti ganti. Sementara pakai kaca. Papan tulisnya sementara pakai kaca. Nanti kalau sudah punya uang, jangan kalah dengan Indosiar. Jangan kalah dengan RCTI. Setiap mereka menampilkan itu. Gitu loh. Pondok pesantren jangan sampai kalah. Dirikan baliho hebat. Letakkan hadisnya Rasul. Letakkan nasihat-nasihat agama di pinggir-pinggir jalan. Dengerin ini. Ini udah waktunya. Semoga saja kita diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah.